Makanya banyakin istighfar. Astagfirullah. Kalau rasanya udah mau, udahlah nggak mau jadi pengurus pengajian lagi, stop. Itu setan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan kalau kita jadi pengurus pengajian itu, Bu, Ustadz ngomongin satu ilmu, jamaah dapat, kita dapat semua pahala jamaah. Kok kita mau berhenti? Kenapa? Capek banget. Ya emang capek, orang hadiahnya bukan piring cantik, surga. Terus, jangan berhenti terus. Kalau mau istirahat boleh, sedikit healing ke kali kayak kita kemarin. Ketawa-ketawa, sedikit tidur. Capek udah, stop dulu tidur. Bentar dulu Mbak Lia, saya mau tidur. Ngantuk, bentar ya, harus tidur nih. Emosinya lagi nggak kekontrol. Kalau teman harus tahu kayak begitu. Sebentar. Oh iya, dia butuh untuk istirahat. Habis malam ya saya balas, oke. Istirahat boleh. Ini lagi sama suami sama anak. Acaranya kan masih sebulan lagi. Saya lagi jalan-jalan 3 hari. Habis jalan-jalan pulang saya balas. Oke, gitu. Gak apa-apa, menepi sebentar. Habis itu balik lagi. Ini kenapa kapok jadi pengurus pengajian? Jangan. Saya tahu betul capek. Capeknya luar biasa capek. Kalau orang mungkin ada tanda tangan kontrak harga sekian, kita kan kontraknya kepada Allah. Kita ini pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal kita berjuang di jalan ini. Ya Bu ya, kalau udah mulai begitu istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hidup ini jangan pernah putus asa gitu. Ngapain sih saya berjuang untuk pengajian? Ngapain sih saya datang ke pengajian? Ngapain saya ngajakin orang-orang ke pengajian? Ngajakin anak saya, mungkin cucu saya, aduh capek. Ini tangan rasanya udah mau mukul itu tuh pintu tuh udah mau katalan. Rasanya setiap hari bangun subuh. Hasilnya nanti bukan sekarang. Mungkin kita nggak bisa melihat lagi. Tapi tiba-tiba dikubur. Ini dari siapa? Ini kenapa? Makanya kalau mau berhenti dari jalan ini, istighfar ibu-ibu, itu godaan setan. Karena setan tahu ini jalan yang berharga, penuh dengan keberkahan. Barokah enggak di majelis ilmu itu? Barokah. Nenek saya itu ustazah, ya, ketua BKMT Jakarta Selatan pada saat itu. Semua Jakarta Selatan tuh tahu nenek saya. Semua yang ada di Jakarta Selatan itu pengajian nenek saya ngisi. Gede banget saya dulu sama nenek saya. Saya udah kan beliau punya pengajian di rumahnya, nggak bisa banget ngeliat Nuri bengong gitu. Namanya kita dari SD ya, Umi udah bilang ayo ke pengajian nyai pengajian bulanan, udah ramai gitu ya, muridnya banyak, pengajian bulanan tuh penuh ya. Saya nggak ada apa-apanya sama beliau, muridnya banyak. Kita lagi enak-enak anak SD atau pulang dari pesantren, ada aja Nuri dipanggil ke atas panggung. Udah kayak prank, disuruh nyanyi, dimulai dari disuruh nyanyi. Sampai saya udah pesantren ada aja suruh ngomong. Deredak Bu begini. Anak SMP. Saya kalau mau ke rumah nenek saya tuh udah bete banget. Aduh suruh ngapain lagi nih Nuri. Saya cucu pertama. Tapi apa yang terjadi Bu? Beliau tuh terus menerus maksa saya. Kamu ayo ngajar, kamu bisa ngajar, kamu pasti bisa Nuri, kamu pasti bisa. Masya Allah, tabarakallah, sekarang nenek saya sudah berbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Yang gantiin beliau ngisi kajian bulanannya saya. Dulu saya bete banget sama nenek saya. Kenapa harus Nuri, kenapa Nuri lagi. Tapi itu makanya saya kalau misalnya beliau tuh ada di kursi kan udah nggak bisa banyak ngomong, udah nggak bisa bergerak. Tapi kalau saya lagi ngisi, saya melihat mata beliau, yang jelas saya mau nangis. Jadi Bu, jangan pernah berhenti di jalan ini. Ada kejutan dari Allah yang mungkin kita sendiri pada saat itu dalam titik yang nggak bisa tahu betul gitu, paham, tapi dia berbuah. Jadi kan kalau kita menanam sesuatu itu nggak langsung berbuah, jangan buru-buru. Ada yang kadang-kadang Allah kasih langsung, ada yang dia on proses. Entah nanti jadinya apa, mungkin bukan di anak kita. Nenek saya bukti
buktinya bisa ya baru bisa ngisi kajian. Mungkin pada saat itu anak itu meremut, tapi kan kita nggak tahu ternyata di saat yang lain dia sangat mencintai itu. Dan saya saksinya demi Allah, nenek saya itu berkah sekali hartanya. Sampai beliau sakit pun beliau bisa membiayai dirinya sendiri. Itu yang membuat saya tidak bergeming gitu. Walaupun saya capek kadang-kadang di jalan dakwah ini, saya lihat betul di hadapan saya nenek saya. Jadi apa yang beliau hasilkan dari jalan dakwah itu, saya nggak pernah diajarkan nenek saya itu minta sekian dari dia. Enggak. Mengisi dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dapat berkat dan lain sebagainya. Berapa aja dikasih sama jamaahnya ada di situ. Tapi saya saksinya demi Allah, saya nggak pernah melihat rumah nenek saya itu kekurangan sesuatu, enggak. Walaupun mungkin gajinya nggak sebesar direktur, nggak punya saham di mana-mana. Sampai sekarang beliau udah tahunan sakit, mungkin mau 10 tahun, tapi tidak pernah minta ke siapapun biaya pengobatannya. Dan orang yang merawatnya itu sayang sekali dengan nenek saya. Bahkan lebih sayang daripada anaknya sendiri merawat itu sabar. Jadi ya Bu, kalau nanti ada godaan syaitan yang membisikkan kepada kita, mungkin kalau Nabi dan Rasul sahabat itu jauh, tapi apa yang saya dan suami saya ini jalani mungkin menjadi ibrah untuk kita. Ini saya sebut bukan untuk apa-apa, ibrah aja untuk saya sendiri pun, bahwa jalan ini jalan yang mulia. Kalau ada bisikan untuk stop, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yaitu pembuktian bahwa sesungguhnya Allah itu dalam urusan seorang hamba, selama hamba itu dalam urusan hambanya yang lain, dalam koridor yang baik, membantu. Dan dakwah ini yang kita bantu siapa? Dan secara tidak langsung dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia Bu, kita bantu aja. Kalau dia normal dan baik, dia tahu balas budi. Apalagi kalau kita terpilih di hadapan Allah untuk membantu berketerusannya dakwah Nabi, berketerusannya ayat-ayat Allah. Kalau Allah itu sudah senang sama kita, ya nggak mungkin Allah itu tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi mungkin kadang-kadang itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Karena Allah melihatnya kacamatanya tinggi, besar. Oh, ini yang terbaik untuk Mbak Lia. Jadi begini aja dulu. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Jadi istighfar itu harus selalu setiap saat. Terutama di dalam keadaan-keadaan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pahala-pahala yang sebenarnya besar, dalam sesuatu yang sebenarnya keberkahannya itu luar biasa. Yuk kita pelan-pelan berperan. Semangat!